masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang-orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Besarlah Artemis Dewi orang Efesus. Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit. Hal ini tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini. Karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Huru-hara. Dikatakan di sini Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Jadi Demetrius mempunyai perusahaan, di mana perusahaan itu menghasilkan patung-patung untuk kuil Dewi Artemis. Nah, di ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus dikatakan bahwa tidak boleh ada ilah lain. Maka perusahaan ini tentunya akan mendapatkan imbas. Karena apa? Saat itu mereka pastinya belum mendapatkan sumber pendapatan yang lain. Sehingga karena emosi ya, karena pendapatannya turun, dimana dikatakan perusahaan ini besar ya, karena membuat patung-patung tersebut, akhirnya orang-orang ini membawa yang dikatakan Gaius dan Aristarkus, menyeret keduanya. Dikatakan Gaius dan Aristarkus ini adalah orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Bagaimana orang-orang yang emosi karena mata pencahariannya terganggu oleh ajaran yang diajarkan Paulus, yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para rasul dan para muridnya. Mereka mengadu domba, mengatakan di sini ya. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bahwa bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Ini sebenarnya keadaan yang juga terjadi di dunia saat ini. Bagaimana kalau mata pencaharian seseorang terganggu, maka di sini dikatakan ini ya, ada demonstrasi yang terjadi. Ini juga terjadi di zamannya Paulus. Bagaimana segerombolan orang yang mata pencahariannya terganggu karena ajaran yang diajarkan Paulus, yaitu kepercayaan kita, di mana tidak ada Allah lain. Mereka menjadi marah, menyeret teman-teman seperjalanan Paulus. Zaman dulu juga terjadi. Karena apa? Faktor ekonomi. Mata pencaharian mereka terganggu.
Karena saat itu mereka belum ada alternatif lain untuk mendapatkan penghasilan tentunya. Dan tentunya juga mereka ini ya, karena kepercayaannya terusik dan mereka belum mendapat pencerahan ya dari Roh Kudus bahwa yang mereka lakukan itu tidak benar di mata Tuhan. Jadi mereka membuat kekacauan ini, huru-hara, yang kita tahu itu juga sering terjadi di masa sekarang karena faktor ekonomi.